Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Azza Mufida Putri dari kelas Manajemen I dengan NIM 220903502174. Saya akan menjelaskan materi tentang pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi dari mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Yang pertama, definisi kondisi. Kondisi merupakan suatu bentuk keadaan yang terjadi berdasarkan dan disebabkan oleh berbagai latar belakang yang ada. Latar belakang tersebut pada prinsipnya memiliki berbagai dimensi yang turut serta telah memengaruhi pembentukan lahirnya berbagai keputusan. Perubahan kondisi dari A ke B dapat juga disebabkan oleh masuk dan berkembangnya suatu informasi, sehingga informasi tersebut telah mempengaruhi tatanan kondisi yang ada. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Dalam kondisi pasti, proses pengambilan keputusan yang dilakukan adalah berlangsung tanpa ada banyak alternatif. Keputusan yang diambil sudah jelas pada fokus yang dituju. Ada beberapa teknik yang bisa dipergunakan sebagai penyelesaian pengambilan keputusan dalam kondisi pasti ini, yaitu yang pertama, menggunakan program linear atau secara aljabar linear. Yang kedua, analisis jaringan kerja. Menurut Azhar Kasim, BERT, dan CPM telah digunakan untuk perencanaan, penjadwalan, dan kontrol dari bermacam-macam ragam proyek seperti yang pertama, riset dan pengembangan produk-produk baru dan proses pembuatannya. Kedua, konstruksi pabrik, bangunan, jalan, dan sebagainya. C. Perawatan alat-alat yang besar dan kompleks. D. Desain dan pengawasan sistem baru seperti pabrik, komputer, akuntansi, dan sebagainya. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Pada kondisi seperti ini, proses lahirnya keputusan lebih sulit atau lebih kompleks dalam artian keputusan yang dibuat belum diketahui nilai probabilitas atau hasil yang mungkin diperoleh. Situasi seperti ini dimungkinkan sekali terjadi dikarenakan minimnya informasi yang diperoleh baik informasi yang sifatnya hasil penelitian maupun rekomendasi lisan yang dipercaya. Karena itu, membangun perangkat suatu sistem informasi manajemen yang kredibel merupakan suatu keharusan pada saat ini. Jika tidak, suatu organisasi akan tertinggal, terutama jika ia berkompetisi secara aktif di pasar bebas. Karena dengan informasi tersebut dapat dipakai sebagai pendukung dalam pembuatan keputusan. Penggunaan teknologi yang modern dengan segala perolehan informasi yang akan diterima sangat mendukung bagi peningkatan kinerja pihak manajemen perusahaan. Bagi pihak manajemen, sumber informasi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, informasi yang bersumber dari pihak internal. Yang kedua, informasi yang bersumber dari pihak eksternal. Beberapa metode pengambilan keputusan yang paling sesuai dengan setiap kondisi masalah yang mungkin timbul, seperti yang pertama, dipergunakannya metode Laplace. Kedua, metode Maximax. Dan ketiga, metode Maximin. Keempat, metode Recret. Kelima, metode realisme. Dipergunakannya metode Laplace, proses pengambilan keputusan dengan asumsi bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Sehubungan dengan metode Laplace ini, Kamaluddin mengatakan, menurut kriteria ini, kondisi masa depan dipandang mempunyai beberapa kejadian dengan nilai kemungkinan yang sama untuk masing-masing peristiwa. Metode Maximax atau proses pengambilan keputusan dengan hanya mengutamakan hasil yang paling optimis dan mengabaikan sisi lain yang mungkin terjadi. Yang ketiga, metode Maximin, proses pengambilan keputusan dengan memilih alternatif yang minimal paling besar. 4. Metode Recret, proses pengambilan keputusan dengan didasari pada hasil keputusan yang maksimal berdasarkan data pada masa lalu sebagian bahan perbandingannya.
Yang kelima, metode realisme atau proses pengambilan keputusan dengan menggabungkan metode Maximas dan Maximin. Sekian dari saya. Terima kasih.